Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, konsistensi merupakan salah satu kriteria pemimpin sejati. Sikap Presiden Joko Widodo menolak rangkap jabatan hanya berlaku di awal pemerintahan dan makin luntur menjelang akhir pemerintahannya. Ibarat pepatah, pagi dele sore tempe, plin-plan atau mencela-mencele. Isu rangkap jabatan disoroti Baca Pres Anies Baswedan. Selain menyebabkan kinerja pemerintah tidak optimal, rangkap jabatan juga dinilai membuka peluang konflik kepentingan. Indonesia ini punya sumber daya yang banyak. Banyak sekali orang-orang kompeten yang mereka semua akan bisa bekerja dengan optimal apabila kita membagikan tugas pada orang yang tepat dan kewenangan yang dikelola dengan tepat. Jadi kita menyadari ada batas yang mampu dikelola oleh satu orang. Dan itulah sebabnya mengapa di dalam pemerintahan ada organisasi, supaya ada manajemen yang baik, ada distribusi tugas yang baik, pertanggungjawabannya pun akan baik. Isu rangkap jabatan tengah disoroti Baca Pres Anies Baswedan. Dalam acara Dialog Rakyat di Bandung, Jawa Barat, Anies menilai salah satu penyebab kinerja pemerintah kurang optimal adalah pejabat yang memiliki beragam pekerjaan. Rangkap jabatan dinilai juga membuka peluang terjadi konflik kepentingan. Fenomena rangkap jabatan di era pemerintahan Presiden Jokowi makin menjadi. Pada 2020 misalnya, Ombudsman RI merilis temuan adanya 397 komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan. Ditambah lagi 167 komisaris anak perusahaan BUMN yang juga terindikasi rangkap jabatan. Ombudsman kemudian melakukan pendalaman bersama KPK terhadap 281 komisaris yang aktif. Hasilnya, 138 orang atau 49% tidak memiliki kompetensi sesuai jabatan. Ditemukan pula 91 orang atau 32% berpotensi konflik kepentingan karena berasal dari kelompok relawan politik, bank BUMN, TNI dan Polri aktif, serta ASN aktif. Di awal masa jabatan, Presiden Joko Widodo sempat tegas menolak rangkap jabatan. Sikap Joko Widodo itu bahkan bertentangan dengan parpol pendukung dan wakil presidennya sendiri yang lebih permisif terhadap rangkap jabatan. Saat itu, 3 menteri bahkan harus rela melepas jabatan strategis di parpol demi menjadi pembantu Jokowi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri juga memilih mundur dari jabatan Sekjen PKB. Bahkan Menko Polhukam Wiranto rela melepas kursi Ketua Umum Partai Hanura. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat aja belum tentu benar kok. Namun saat Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setia Novanto, komitmen Joko Widodo menolak rangkap jabatan menguap tak bersisa. Saat itu, Joko Widodo beralasan posisi Menteri Perindustrian adalah jabatan strategis sehingga mengganti di tengah jalan dapat mengganggu roda pemerintahan. Pak Erlangga ini kan di dalam. Sudah menjadi menteri, ini kan tinggal berapa? Tinggal 1 tahun saja ada praktis ini kita, iya kan? Kalau ditaruh orang baru, belajar itu pada 6 bulan, kalau nggak cepat bisa setahun untuk menguasai itu. Dan kita lihat memang di Kementerian Perindustrian, Pak Erlangga itu betul-betul menguasai dan mengerti betul. Pada 2021, Presiden Joko Widodo bahkan mendukung rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia, Ari Kunchoro, yang berstatus Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Joko Widodo menekan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI yang menganulir PP nomor 68 tahun 2013. Dalam PP yang lama, Rektor dan Wakil Rektor UI dilarang rangkap jabatan.
Pada masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua, sikap anti rangkap jabatan hilang tak bersisa. Beberapa menteri yang dipilih adalah elit parpol, bahkan ketua umum. Rangkap jabatan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali jadi sorotan saat Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua PSSI. Menurut Joko Widodo, rangkap jabatan tidak masalah selama mampu mengatur waktu dengan baik. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya, karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung, bisa. Pak Erlangga juga jadi ketua WUSU, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Pak Prabowo juga jadi ketua pencaksilat, bisa.